Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Eh, Semoga semua nikmat tercurah limpahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, eh, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran itu ada dua, yaitu yang pertama adalah menyelesaikan soal kontekstual sederhana tentang polinomial. Peserta didik dapat mampu menganalisis struktur polinomial dan hubungan antar suku dengan benar dan logis. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengevaluasi kesalahan umum dalam operasi polinomial, yaitu penjumlahan dan pengurangan yang akan dibahas pada hari ini dengan memberikan alasan yang tepat. Nah, sebelum memasuki materinya, gue mau nanya nih, apakah ada yang tahu bentuk dari suku banyak itu seperti apa? Nah, mungkin ada yang pernah melihat bentuk umum matematika seperti 3x ditambah 5, lalu 2x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 4, atau 3x ditambah 2x. Nah, itu merupakan bentuk dari suku banyak. Nah, terdapat sejarah singkat mengenai penemu polinomial suku banyak atau suku banyak dari aljabar ini. Diophantus dari Alexandria adalah seorang matematikawan Helenistik yang lahir antara tahun 201 dan 215 Masehi di Alexandria, Mesir. Meskipun sebagian besar hidupnya masih diselimuti misteri, dia diketahui tentang terutama berasal dari antologi permainan angka Yunani abad kelima yang dibuat oleh Metrodorus. Nah, para sejarawan ini menggunakan rincian yang sedikit untuk memperkirakan aspek kehidupan dari Diophantus. Nah, karyanya yang paling terkenal itu adalah Aritmatika, buku yang menjadi dasar bagi studi persamaan polinomial dan memperkenalkan apa yang dikenal sekarang sebagai persamaan Diophantus. Nah, pengertian suku banyak. Suku banyak sering juga disebut sebagai polinomial. Nah, kayak kan kadang ada yang tahu polinomial apa, ada yang juga nggak tahu. Nah, polinomial ini sama suku banyak sama aja ya, karena polinomial ini sebutan untuk suku banyak. Suku banyak itu merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku, serta mengandung satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini nih ada kata-kata berpangkat bulat positif. Berarti kalau misalkan pangkatnya akar atau pangkatnya pecahan, berarti bukan termasuk suku banyak. Bentuk umumnya nih seperti ini. AN X pangkat N ditambah AN kurang satu X pangkat N juga dikurang satu dan seterusnya. Nah, kalau koefisien suku banyaknya itu AN, yang A-nya ya, yang AN, terus AN kurang satu AN kurang 2 dan seterusnya. Nah, derajat dalam suku banyak itu merupakan pangkat tertinggi dari dalam suku banyak. Nah, operasi suku banyak, materi selanjutnya itu operasi suku banyak. Operasi suku banyak ini terdapat sama seperti bilangan-bilangan yang lain, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi penjumlahan suku banyak tidak terlalu berbeda dengan operasi penjumlahan pada bilangan real. Caranya yaitu dengan menjumlahkan antara koefisien suku-suku yang sejenis. Maksud dari suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dengan pangkat sama. Jadi yang pangkatnya sama itu bisa dijumlahkan. Nah, jika fx dan gx adalah masing-masing merupakan suku banyak berderajat m dan n, maka bentuknya seperti ini. Fx
sama dengan AM, X pangkat M, lalu seterusnya yang seperti tadi yang bentuk umum. Jadi dikurang satu, pangkatnya pun dikurang satu. Lalu GX, B, N, X pangkat N, karena berderajatnya dimisalkan M dan N untuk Fx dan Gx, maka bentuknya seperti ini. Nah, nih contoh soalnya. Kita langsung ke contoh soal. Jika diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8, lalu kita mempunyai gx yaitu 7x kuadrat min 9x min 11x. Maka bagaimana jika fungsi fx ditambah gx? Untuk contoh soal yang tadi, kita akan coba kerjakan ya, yaitu fx 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat ditambah 6x tambah 8. Tadi ada lalat ya. Untuk di gx-nya ini bukan 11x tapi 11. Jadi gx-nya 7x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 11. Maka fx ditambah gx sama dengan, karena perjumlahan kita tuliskan seperti ini. 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8. Nah, karena penjumlahan berarti ditambah, kita kurung dalam kurung nih yang G, yang fungsi gx. 9x min 11. Nah, tadi kan ada syaratnya kalau suku-suku variabel dengan suku yang sejenis sama itu baru bisa dijumlahkan. Nah, ini mana nih yang sama? X pangkat 3 kan nggak ada, berarti tetap sama nih, berarti tetap 2x pangkat 3. Lalu ada 4x kuadrat. Nah, 4x kuadrat sama kayak 7x kuadrat, berarti bisa dijumlahkan nih. Nah, karena sama-sama positif berarti jumlah, berarti 4 ditambah 7 x kuadrat, sejenisnya sama yaitu x kuadrat. Lalu ada 6x, ini min 9 sama sejenisnya, pangkatnya 1, berarti bisa kita tambahkan, tapi dikurang 6 dikurang 9, ini tambah ya, tambah, terus x, lalu ditambah 8 koefisien 11. Nah, berarti kita dapat nih fx ditambah gx itu 2x pangkat 3 ditambah 4 tambah 7 11 x kuadrat ditambah 6 dikurang 9 min, maka diganti menjadi min 3x. Lalu ditambah 8 kurang 11 min juga, berarti min. Nah, jadi fx ditambah gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Seperti itu. Setelah mengerjakan contoh soal operasi suku banyak dalam penjumlahan tadi itu, didapat kesimpulan seperti ini. Dalam operasi penjumlahan suku banyak, yang perlu diingat adalah suku-suku sejenis dapat dijumlahkan. Nah, hal ini dapat dipahami, penjumlahan itu akan berlaku sifat fx ditambah gx itu akan sama dengan gx ditambah fx. Nah, derajat fx tambah gx adalah jika M, kan tadi misalkan ya, derajat fx sama gx itu M dan N. Nah, jika M lebih besar dari N, maka derajat fx tambah gx adalah M. Tetapi jika M kurang dari N, maka derajat fx tambah gx adalah N. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya, untuk operasi suku banyak dalam penjumlahan. Nah, selanjutnya. Operasi suku banyak dalam pengurangan. Operasi pengurangan pun sama menerapkan konsep pengurangan antar koefisien suku-suku yang sejenis. Oleh karena itu, dalam operasi pengurangan suku banyak sangat penting untuk memperhatikan variabel yang berpangkatnya sama. Jadi sama ya, jadi yang pangkatnya sama itu baru bisa dikurangkan. Nah, jika fx adalah gx adalah
dan GX adalah masing-masing merupakan suku banyak berderajat M dan N sama, dimisalkan Fx dan Gx-nya itu berderajat M dan N. Bentuknya sama ya, sama kayak yang penjumlahan. Jadi AM, X pangkat M, terus BN, X pangkat N. Nah, kita langsung ke contoh soal. Jika diketahui fx, 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5. Juga kita punya gx yaitu sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10. Maka fx dikurang gx adalah. Kita ke contoh soal operasi suku banyak dalam pengurangan. Nah, kita punya fx dan gx. Fx-nya itu ada 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5. Lalu gx-nya 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10. Nah, fx dikurang gx maka berapa? Nah, kita tuliskan dulu. Seperti yang penjumlahan, kita gampangnya itu dikurungi nanti. Tambah 7x kuadrat min 3x tambah 5. Nah, kan dikurang kalau ini. 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10. Nah, bedanya nih kalau di pengurangan, karena ini kan dikurang, dikalikan nih ke dalam, ke fungsi ke gx. Maka nanti hasilnya jadi seperti ini. 5x pangkat 4 tambah 7x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5 dikurang 4x pangkat 4. Min ketemu min maka jadi plus 8x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 10. Paham ya? Jadi kurangnya ini dikalikan ke dalam. Nah, lalu sama kayak operasi suku banyak penjumlahan. Operasi suku banyak pengurangan juga suku-suku yang sejenis yang variabelnya sama itu bisa variabel berpangkat sama itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, ini nih. Berarti ini kan ketemu yang pangkat 4 itu ada 2, yaitu 5x pangkat 4 dan min 4x pangkat 4. Berarti 5 kurang 4 x pangkat 4 ditambah ini jadi kalau di dalam penjumlahan atau pengurangan itu pangkatnya diurutkan dari yang terbesar. Nah, jadi 4 nih, pangkat 4. Kita cari apa ada pangkat 3, ternyata ada nih. Tapi tidak ada suku yang sejenis. Berarti tetap sama, dia akan tetap 8x pangkat 3. Nah, lalu pangkat 2, apakah ada pangkat 2 juga di dalam gx? Ternyata tidak ada. Maka sama. Maka akan ditulis sama, yaitu 7x pangkat 2. Karena tidak ada suku sejenis yang bisa dikurangkan. Lalu ada min 3x. Nah, sama ada nih yang sama sukunya sejenis dengan variabel berpangkat sama, yaitu pangkatnya 1. Nah, min 3x min 2x. Berarti jadinya kan terus x. Lalu ada plus 5 dan min 10. Nah, maka kita dapat nih hasilnya. 5 dikurang 4, 1. Nah, karena 1 biasanya tidak dituliskan, maka langsung saja x pangkat 4. Lalu ditambah 8x pangkat 3, karena hanya 1. Lalu 7x pangkat 2. Nah, lalu min 3, min 2, maka menjadi min 5x. Lalu ditambah 5 dikurang 10. Jadinya min 5. Nah, jadi ketemu nih fx kurang gx itu sama dengan x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 7x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 5. Nah, maka ketemu ya jawabannya untuk fx dikurang gx dalam contoh soal operasi suku banyak di pengurangan. Nah, setelah mengerjakan
Contoh soal untuk operasi suku banyak di pengurangan dapat disimpulkan seperti ini. Dalam operasi pengurangan suku banyak, yang perlu diingat itu suku-suku sejenis yang dapat dikurangkan. Sama ya sebenarnya, halnya kayak operasi suku banyak penjumlahan tadi. Jadi suku-suku sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Hal yang dapat yang penting dipahami itu dalam pengurangan itu akan berlaku sifat kalau fx dikurang gx itu tidak akan sama dengan gx dikurang fx. Berbeda. Kalau dalam hal ini berbeda. Kalau tadi di penjumlahan, fx ditambah gx itu bakalan sama kalau gx ditambah fx. Tapi kalau di dalam pengurangan, fx dikurang gx itu tidak akan sama dengan gx dikurang fx. Nah, derajat fx kurang gx itu seperti ini. Jika m lebih besar dari n, maka derajat fx kurang gx adalah m. Sama ya, kayak yang tadi. Jika jika m kurang dari n, maka derajat fx kurang gx adalah n. Nah, seperti itu. Untuk materi operasi suku banyak di pengurangan. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Tadi kita belajar mengenai suku banyak, yaitu ada ada sejarah singkatnya mengenai suku banyak, lalu ada pengertian apa itu suku banyak, bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk umumnya. Lalu ada operasi suku banyak yang diambil yaitu penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan suku banyak. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang tidak difahami atau ada yang kurang dari penjelasan Ibu, nanti boleh ditanyakan. Dan Ibu mohon maaf juga apabila penjelasannya kurang. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.